Kita lanjutkan dialog kami, Pak Wamen. Kami ingin mengetahui, faktanya di lapangan ada beberapa daerah yang mengibarkan bendera atau menggambarkan dari One Piece serial ini, ternyata ada yang dianggap melanggar hukum sehingga didatangi oleh aparat. Sesungguhnya batasan-batasannya seperti apa sehingga sejauh mana dianggap sebagai sebuah pelanggaran, Pak Wamen? Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan penempatan dari lambang negara, bahasa, bendera, dan lagu kebangsaan. Ada di situ semuanya begitu ya. Dan tentu pengaturan-pengaturan itu biasanya itu diberlakukan di acara-acara resmi, lokasi-lokasi kantor pemerintahan dan lain-lain begitu. Dan tentu kita sudah terbiasa dengan hal itu, artinya ya bendera merah putih paling atas, tiangnya hanya itu. Betul. Lagu kebangsaan seperti apa, Pancasila ada di mana, bahkan ada posisi sebelah kanan, sebelah kiri itu sudah diatur semua gitu ya. Dan kita pun melihat sebetulnya bendera itu kan nggak hanya satu dua, ada bendera ormas, ada bendera komunitas, ada bendera organisasi, ada bendera mahasiswa, ada bendera fansnya Iwan Fals, ya, OI, ada para slankers, itu banyak sekali. Nah, tapi kita lihat semua kan ada konteksnya. Ketika konser diletakkannya di mana, ketika upacara mana yang paling atas begitu. Dan kami yakin tentu warga negara Indonesia semuanya sudah paham semua konteksnya. Jadi rasanya energi kita nggak perlu lebih besar lagi ke sana, tapi yang penting adalah kita sudah tangkap pesannya bahwa masih banyak catatan-catatan, dan bagus sekali apabila teman-teman yang masih gundah galau ini menyuarakan secara lebih spesifik dan konkret isu-isu apa saja yang masih menjadi catatan. Dan tentu kalau dari dimensi pemerintah semakin banyak yang ikut turun tangan, tidak saja sumbang gagasan, tetapi juga tentu tenaga, pikiran, itu sangat penting sekali. Saya misalnya baru ketemu dengan para mahasiswa penerima beasiswa, ada ratusan, mereka punya banyak mimpi, punya gagasan, tinggal pemerintah menyambut mereka, memberikan ruang. Berbuat apa selain kritik gagasan? Ini bukan berarti kritik dilarang, gagasan itu nggak penting, penting semua, tapi silahkan pilih ruang-ruang untuk kontribusinya tadi. Dan saya kira momentum 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini adalah momentum yang penting bagi kita untuk tidak saja tadi mengkaji ulang, mengevaluasi, tetapi menata kebersamaan ke depan. Baik, Pak Wamen, kita cocokkan dengan data yang ada. Bang Nova, selaku Anda melihat sampai dengan saat ini, apakah analisis dari media sosial ini Anda lihat apakah banyak yang lebih dominasi dengan hal-hal yang positif, ataukah dengan hal-hal yang negatif dari segi kritik dan gagasan yang disebutkan oleh masyarakat? Silakan Bang Nova. Sebenarnya lebih banyak yang positif ya, menyuarakan berbagai macam protes mereka, menyuarakan berbagai macam ketidak menyuarakan perbaikan-perbaikan yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau dilihat itu kan sebenarnya disampaikan dengan cara yang lucu-lucuan, dengan cara yang tidak serius, kebanyakan FOMO kayak gitu. Tidak disertai dengan narasi ideologi tertentu, tidak disertai dengan narasi politik tertentu, kecuali belakangan sebagai respons. Jadi kalau dilihat sebenarnya tidak ada yang aneh dengan itu. Kayak gitu, Mbak. Baik. Bang Rian, Pak Rian, ini kita lihat bersama bahwa sesungguhnya dari masyarakat sendiri sudah mengetahui pakem-pakem yang harus dilakukan dan juga cenderung berdasarkan data yang ada di media sosial pun lebih cenderung positif yang disuarakan atas kritikan dan juga gagasan. Namun tentunya ini masih menuai pro dan kontra. Gimana pendapatnya, Pak Rian? Kembali yang saya sampaikan teorinya begini, jadi ada negarawan, ada penguasa. Mereka yang merasa dirinya atau dia menjadikan dirinya sebagai negarawan, dia nggak takut seperti ini. Tapi mereka yang itu merasa dirinya penguasa, takut. Jadi ini yang harus menjadikan kita mawas diri. Sekarang ini saya penguasa atau negarawan sih. Nah, kedua, saya juga ingin masukkan ke Pak Wamen ini. Pak Wamen, izin, lain kali kalau yang dicermati jangan cuma teman-teman media sosial atau teman-teman gitu, Pak Wamen.
ada tulisan-tulisan di media mainstream, Kompas misalnya ya, Detik atau Kumparan, itu bagus-bagus loh. Dan itu saya kira udah lama nggak direspon, karena mungkin karena media mainstream udah nggak dipakai lagi, jadi nggak direspon. Jadi saran saya juga pemerintah tolong dong itu buat tulisan kolom-kolom di media massa mainstream, bagus-bagus itu. Dan mereka diundang, dialog gitu. Saya mungkin pernah menulis tentang masalah bagaimana visi, bagaimana, dan teman-temannya juga. Jadi dengan demikian akan kita lihat keseimbangan. Sekarang ini kita menjadi FOMO. Kenapa FOMO? Yang dia cuma medsos saja. Nggak salah sih, tapi harus keseimbangan. Kedua, berhubungan dengan tadi bagaimana ke depannya. Jadi ke depannya pemerintah harus tahu bahwa apapun yang dibuat kebijakannya, pasti akan ada respon. Stimulus ada respon. Dan apabila stimulusnya itu bisa jadi responnya baik atau kritik. Tapi biar aja, itu alamiah. Jadi dengan demikian setiap respon harus dilihat sebagai sebuah, kita jangan berbicara malah saya malah berbicara, jangan mengatakan masalah kebebasan berpendapat, ini lebih dasar lagi. Ketika masyarakat menyuarakan tertentu seperti mengibar bendera itu adalah sebuah respon kebijakan. Dan bukan sebagai kebebasan berpendapat, karena di Indonesia itu ada lucu-lucuan. Masyarakat diberikan kebebasan berpendapat, tetapi tidak setelah berpendapat gitu loh. Jadi kan repot juga toh. Jadi back to basic dalam ilmu public policy, tolong jangan dilihat yang namanya hal semacam ini sebagai sebuah ekspresi untuk kebebasan berpendapat itu terlalu demokratik, terlalu tinggi. Kita lihat sebagai sebuah respon, sebuah umpan balik dari kebijakan. Karena kalau seperti itu kita jadi nyaman. Oh, ini ada ini kenapa? Karena kita buat ini. Dengan demikian kita sarankan juga Pak Wamen juga dan teman-teman policy maker ya, sebelum membuat kebijakan buatlah RIA. Ada RIA itu, RIA bukan Mbak RIA, tapi Regulatory Impact Assessment. Dilakukan dulu kalau buat ini apa impactnya. Jadi nggak kaget. Bahkan sekarang ada namanya sandbox regulatory. Sebelum dieksekusi itu dibuat lab-nya dulu gitu. Nah ini yang belakangan nggak dipakai. Padahal ada barangnya. Dengan demikian misalnya ada bendera seperti ini. Kalau udah dibuat RIA-nya dulu. Oh nanti akan seperti ini. Jadi nggak kaget kita. Dan respon kita nggak menjadi kagetan dan stres gitu. Dengan adanya bendera ini kami juga ingin mengetahui Bang Nova. Fenomena ini apakah akan berlangsung lama atau puncaknya itu nanti pada 17 Agustus tahun ini? Bang Nova. Saya kira dengan respon pemerintah yang sudah lebih baik dari Pak Bima Arya, publik tetap akan mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece, tetapi perbincangan akan sangat menurun. Perkiraan kami begitu, karena biasanya betul sekali perbincangan di media sosial itu sebagian besar seringkali merupakan respon atas apa yang terjadi di dunia nyata, atas apa yang terjadi, dan kalau ini berhubungan dengan pemerintah, atas apa yang disampaikan oleh pemerintah, respon pemerintah, seperti itu. Jadi kalau pengibarannya saya kira justru akan makin marak karena FOMO itu ya, banyak yang mengganti profil picture-nya dengan Jolly Roger Straw Hat Pirates ini, banyak juga yang mengganti profil picture di di media sosialnya, tadi profil picture WA, profil media sosial di media sosial dan sebagainya, dan pengibaran juga, dan penjualan bendera One Piece itu makin naik loh dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi saya kira akan makin ramai pengibarannya, tetapi perbincangan akan makin rendah. Baik, terima kasih Bang Nova, terima kasih pula kepada Pak Wamen dan juga Pak Rian waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Terima kasih Bapak-Bapak, dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Berikut ini menghadirkan dialog mengenai pembayaran royalti atas pemutaran musik yang dilakukan di ruang publik. Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi.